Masyarakat tidak perlu panik dengan terdeteksinya warga di Indonesia yang positif corona. Masyarakat diimbau tidak perlu melakukan aksi borong sembako dan obat-obatan. Pemirsa, wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia memukul perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Itu pemerintah mengeluarkan serangkaian stimulus di sisi fiskal dan non-fiskal untuk menjaga ketahanan sektor real dan daya beli masyarakat. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas. Dan antisipasi kita sudah lakukan, bawang putih pun demikian dan gula. 11 yang lain rasa-rasanya sih mudah-mudahan kita terus validasi datanya, tapi insya Allah aman. Pemirsa, di tengah upaya keras mengatasi penyebaran virus corona yang menguras energi, pemerintah berjuang agar pandemi corona tidak memporak-porandakan ekonomi. Ya, bukan semata karena kejatuhan rupiah dan bursa saham, tapi lebih dari itu, pandemi telah menulari sektor ekonomi paling bawah, termasuk sektor real. Di saat ekonomi terhenti, di saat sebagian usaha mati suri, Indonesia dihadapkan pada pilihan siapa yang harus lebih dulu diselamatkan. Kendali ekonomi lawan pandemi. Inilah tema yang akan dibahas dalam forum Indonesia Town Hall Bersatu Melawan Corona. Saya Kania Sutisawinata. Dan saya Ade Mulya. Selain menangani isu kesehatan masyarakat, kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah. Telah hadir di studio dan tentunya ada sejumlah narasumber yang hadir untuk berdiskusi. Ada juga yang bergabung dari luar karena kita memegang prinsip social distancing tentunya. Di studio ada 4 narasumber, kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Sesmenko Perekonomian Bapak Susi Wijono. Selamat malam Pak. Dan kemudian juga hadir di sini Ketua Kadin Rosan P. Ruslani. Selamat malam Pak Rosan. Malam, ada juga Ketua Umum Aprindo Roy Mande. Selamat malam Pak. Selamat malam Metro TV. Dan kemudian juga ada Ekonom Kor Indonesia Henry Saparini. Selamat malam Bu Henry. Berikutnya juga ada Ekonom Indef Eni Sri Hartati yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Ibu Eni. Dan juga ada Komite Pedagang Pasar Abdul Rosyid Arsyad yang juga bergabung dari luar studio. Malam Mas Ade. Ya, dan ada juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Ali Mahsun M. Biomed. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, dan berikutnya ada beberapa narasumber lain yang juga bergabung dari luar studio. Memang pada kesempatan malam hari ini kita mengumpulkan kurang lebih ada sekitar 11 sampai dengan 12 narasumber. Kami tentunya memperhatikan prinsip social distancing sehingga kami bagi, kami jaga jaraknya supaya aman dari satu narsum ke narsum yang lain. Sudah ada 3 narasumber yang bergabung lagi, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Pak Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada juga Dirut Organisasi dan Pelayanan Publik Bulog, Bapak Tri Wahyudi Saleh. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mas Ade, makannya. Selamat malam Pak Tri. Kemudian juga hadir dari luar studio Ketua Satgas Pangan Daniel Tahimonang. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Tania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian nanti juga ada 2 narasumber lain yang belum mungkin boleh diperkenalkan di awal, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia yang nanti akan bergabung. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kali ini. Kita ke Pak Susi. Pak, berapa sebetulnya dana yang disiapkan untuk digelontorkan oleh pemerintah untuk stimulus? Karena kalau kita lihat memang kelas menengah bawah adalah kalangan yang paling terpukul oleh wabah ini, secara ekonomi tentu. Ya, mungkin saya sedikit cerita sejak awal bagaimana pemerintah menyiapkan kebijakan stimulus ekonomi ini.
pada saat itu sebelum mulai ada kasus COVID-19 di Indonesia, itu tanggal 2 Maret, itu seminggu sebelumnya pemerintah menerbitkan stimulus ke-1, itu sekitar tanggal 25 Februari. Itu ada 8 kebijakan yang pada saat itu memang fokusnya yang terdampak langsung itu terkait dengan lalu lintas orang, sehingga sektornya lebih banyak sektor pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Itu waktu pengeluaran stimulus tahap 1 kira-kira besarnya 10,3 triliun. Kemudian seiring dengan mulai ada kasus ditemukan di Indonesia itu tanggal 2 Maret, pemerintah terus memonitor, memitigasi semuanya secara komprehensif. Kemudian tanggal 13 Maret kemarin, pemerintah mengumumkan stimulus tahap kedua, itu ada 8 kebijakan, yang 4 fiskal, 4 non-fiskal. Namun demikian, pemerintah terus memonitor terus perkembangan, sehingga dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini, kami sudah diminta menyiapkan stimulus lanjutan. Dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang supaya memperlebar ruang fiskal kita. Contohnya mengenai pelebaran defisit anggaran kita. Walaupun adanya di undang-undang, kita akan menerbitkan perpu dan lain sebagainya. Artinya di tahap-tahap awal kemarin pemerintah sudah menyediakan stimulus sebesar 158,2 triliun. 158. Sekarang sedang kami akan tambahkan lagi dengan stimulus lanjutan yang barangkali nanti kita bisa bahas di sini. Kita sedang rumuskan sampai dengan akhir minggu ini. Baik perubahan melalui Perpu, Perpres, Permen, semua akan kami selesaikan di akhir minggu ini. Di akhir minggu ini, begitu ya. Ada beberapa jurus yang, kalau boleh dikatakan jurus begitu, yang diumumkan ini berkaitan dengan paket stimulus ketiga yang sekarang ini sedang dipersiapkan, gitu Pak. Salah satunya itu adalah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan pangan, begitu ya. Boleh kita sekarang cek terlebih dahulu, juga bergabung dari luar studio, sudah saya perkenalkan tadi Menteri Pertanian untuk memastikan soal ketersediaan bahan pangan ini, seperti apa kondisi pasokan pangan di dalam negeri saat ini, dan seberapa amankah stok pangan nasional saat ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 11 komoditi dasar yang Kementerian Pertanian selalu memonitor dan menjaganya. Contohnya beras. Beras kita Februari ini kita masih punya 3,5 juta ton. Sementara perkiraan kebutuhan yang dibutuhkan hanya 7 juta ton. Kita panen sampai Mei itu 11,8 juta ton. Sehingga sebenarnya kita masih punya sisa kurang lebih 7,7 juta ton. Itu sampai Mei. Dari Mei ke Agustus, kita dari sisa yang 7,7 juta ton itu, kemudian perkiraan produksi lagi kita 7,8. Dan perkiraan kebutuhan sampai dengan Agustus itu 7,4 juta ton. Kita masih punya 8 juta stok yang ada. Itu contohnya beras. Jagung seperti itu, bawang putih, bawang merah seperti itu, cabai besar juga seperti itu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Ada 3 komoditi saja yang kemungkinan yang harus betul-betul saya bersama yang lain termasuk Kementerian Perdagangan menjaganya. Karena ini terkait dengan impor. Yang pertama gula, yang kedua daging, yang ketiga bawang putih. Tetapi walaupun semua ini tersedia secara nasional, kalau terjadi panic trader, panic buying dari masyarakat, stok-stok yang sebenarnya tersedia ini bisa menjadi masalah dalam stabilisasi harga yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian tetap mempersiapkannya. Kita punya perkiraan cukup tersedia sampai dengan Agustus, bahkan sampai dengan Desember, terutama bahan pokok dasar yang ada. Hanya 3, gula, dan ini kami sudah sikapi, daging kami sudah sikapi, insya Allah impornya 28 sudah mulai masuk Maret ini, termasuk bawang putih di dalamnya. Dan semua insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada panic buying dan lain-lain, supply dan demand ini bisa terkontrol. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita harus kompak, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kalau ini kompak semua, bersama pengusaha-pengusaha yang lain menghadapi COVID ini, insya Allah semua bisa terkendali. Baik, Pak Mentan. Demikian. Ya, tadi Pak Mentan menyinggung soal supply dan demand. Di tengah-tengah ini kan pasti ada masalah distribusi begitu ya. Kita ke Pak Satgas, Pak. Ini bagaimana kemudian harga, tadi ada 3 komoditas yang utama, ada gula, bawang putih, dan juga ada komoditas daging yang kemudian ini yang paling diprioritaskan. Bagaimana, apakah saat ini sudah ada panic buying di antara 3 komoditas itu, Pak? Ya, ada. Beberapa waktu yang lalu pada saat awal-awal COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia secara resmi diumumkan oleh pemerintah, memang terjadi demam pasar atau panik masyarakat di beberapa retail yang ada dan pasar. Nah, tapi perlu dipahami bahwa yang dibelanjakan secara tidak biasa itu adalah kebutuhan misalnya beras, kemudian gula, kemudian makanan kering seperti supermie. Nah, oleh karena itu sempat waktu itu kita beri penyampaian kepada seluruh retail pada saat mengantisipasi panic buying itu kita sampaikan untuk ada sedikit antisipasi kita dari seluruh distributor dan pemilik barang yang ada untuk mensuplai secara besar-besaran kepada seluruh retail yang ada agar mengantisipasi tingginya permintaan dan pembelian di beberapa bahan pokok. Hasil pengecekan kami di lapangan memang untuk ketersediaan bahan-bahan pokok yang tadi itu saya kira kami cek kemarin bersama Bapak Kabar Eskrim dan juga pimpinan lembaga yang ada yang mengecek bahwa stok-stok yang ada di penyimpanan itu cukup. Nah, memang ke depan ini juga kita lihat bahwa pasar juga sudah memahami. Jadi demam ataupun panic buying itu sudah tidak terjadi. Antrian-antrian yang panjang seperti yang kemarin waktu pertama kita lihat itu sudah berkurang sampai dengan sekarang. Nah, apa yang kita lakukan ke depan adalah memastikan para distributor ini menyampaikan semua barang, menyiapkan semua barang apabila memang kebutuhan ini karena memang meningkat. Permintaan ini sekarang meningkat, jadi kita warning, kita ingatkan semua para pemain distributor agar mereka siap selalu mendekatkan barangnya kepada stok-stok terdekat untuk para retail untuk yang menjual di lapangan gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Daniel. Tentunya kita akan juga cek nanti bagaimana di retail modern, bagaimana kemudian di pasar tradisional. Kita juga akan cek bagaimana kemudian distribusi dan juga stok untuk langsung ke masyarakat begitu ya. Betul, Indonesia Town Hall akan segera kembali dengan perbincangannya sesaat lagi. Harga beras, minyak, telur, terigu itu nggak turun dari bulan Januari, itu nggak ada penurunan sama sekali. Kayak cabai sekarang udah mulai naik, cabai keriting, kentang, sayuran udah mulai naik semua. Langka, mahal lagi, udah pada nutup warung itunya, toko-toko yang biasa dibelanjain. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Roy untuk menanyakan dan mengecek juga begitu sebenarnya kondisi pasokan. Paling tidak dikatakan tadi ada 3 komoditi yang menjadi prioritas saat ini untuk dipantau secara khusus. Ada karena impor begitu ya. Nah, tapi saya ingin mengecek ketersediaannya dulu karena saya ingin memastikan itunya dulu. Seberapa amankah pasokannya saat ini? Nah, di retail modern seperti apa kondisinya Pak Roy? Ya, kondisi sekarang ini sudah habis pasokan itu. Jadi kalau dibilang data tadi, itu data de jure-nya bahwa memang tercukupi secara di atas catatan. Karena kan impor gula, bawang putih dan daging itu selain impor kan ada panen juga, panen produksi. Nah, panen produksi ini kan terlambat, impor juga terlambat penugasannya, sehingga kondisi ini yang membuat
data yang de jure tadi mestinya cukup, de facto-nya kurang. Gitu. Kita juga akan ngecek bagaimana di pedagang pasar begitu ya, ada Pak Abdul Roshid. Pak, tadi kalau di retail dikatakan bahwa saat ini memang untuk ketiga komoditas yang saat ini jadi prioritas, ada gula, ada daging dan juga bawang putih agak sedikit tersendat begitu ya karena ada terjadi keterlambatan. Kalau di pedagang pasar sendiri seperti apa? Apa kendala yang ditemukan oleh teman-teman sebagai pedagang pasar? Kalau untuk di pedagang pasar sendiri itu kendalanya itu hanya di panic buying mengenai adanya penutupan pasar tradisional terkait dengan COVID-19. Pertama itu mengenai tentang penjualan mereka. Namun untuk bahan pokok sendiri saya rasa itu seluruhnya sudah aman. Insya Allah juga di hari Jumat ini gula pasir kita akan edarkan di pasar tradisional dengan harga sesuai dengan Menko Perekonomian dan Perum Bulog di harga 10.500. Dan kita untuk stabilkan harga gula kita insya Allah di seluruh pasar tradisional kita akan sertakan seluruhnya. Cuma memang di sini untuk kapasitasnya itu hanya sekitar di 29.000 sekian. Itu mungkin tidak memadai sampai di Agustus. Hanya kita minta hanya ada kuota yang lebih banyak lagi. 29.000 apa nih Pak? Bisa jelaskan? Di impornya sendiri gula itu di swasta itu lebih banyak 400.000 ton dan di Perum Bulog itu hanya sekitar 29.000 ton. Jadi di sini meminta kepada Kemendak juga itu agar bisa untuk pemberian izin impornya itu lebih banyak ke BUMN di Perum Bulog agar bisa bersama-sama di pedagang pasar tradisional menstabilkan harga baik itu gula atau komoditas lain yang memang sedang ada kenaikan harga. Dan untuk di daging sendiri kita sudah stabilkan harga juga di angka 65.000 sampai di 70.000. Untuk daging kerbau itu memang impor dari India. Seperti itu. Oke, baik kalau gitu kita langsung saja ke Pak Tri yang juga bergabung dari luar studio. Pak Tri yang juga adalah Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog untuk meluruskan sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini. Pak Tri, kalau kita sekarang fokus di komoditas gula dulu Pak, ada 3 komoditas yang sekarang dalam pemantauan, dalam pengawasan begitu ya untuk memastikan ketersediaannya. Saya ingin bicara mengenai komoditas gula terlebih dahulu, bagaimana caranya untuk bisa menstabilkan harganya Pak, yang kemarin-kemarin itu sempat menanjak naik. Ya betul bahkannya, jadi sebelum saya mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf Pak Dirut tidak bisa hadir. Kemudian kami sampaikan betul pada tanggal 18 kami sudah mencoba untuk menstabilkan harga gula, di mana kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi DKI, kami mencoba mendiskusikan di 5 pasar setiap hari. Di mana setiap hari kami jual sekitar 10 ton, itu kami jual 12.500. Alhamdulillah 5 hari betul-betul kami laksanakan, hanya saja pada saat Sabtu dan Minggu kami tunda karena memang kami menghormati terkait dengan social distancing. Terkait dengan gula, betul, memang tadi yang disampaikan, Bulog mendapatkan penugasan sekitar 29.750.000 ton, itu dalam bentuk raw sugar, itu dalam waktu dekat akan masuk, dan kami akan giling di pabrik gula kami yang ada di Blora. Kemudian akan menambah pasokan. Kemudian dari Rakortas, betul, sudah diputuskan juga bahwa Bulog diminta untuk melakukan importasi gula kristal putih atau GKP sebanyak 50.000 ton. Ini masih dalam proses. Jadi saya kira ini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memasokkan. Di sisi lain, kami juga bekerjasama dengan para industri swasta gula. Kami menggandeng supaya mereka juga menggelontorkan gulanya ke pasar. Betul tadi yang disampaikan dari Asosiasi Pasar Tradisional, Pak Dirut sudah menjanji kepada Bapak Presiden, kami akan menjual gula sebanyak sebesar 10.500 di tingkat konsumen. Jadi ini akan mengganduli harga. Oke, baik Pak Tri, tapi boleh mungkin ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, bahwa pasokannya itu paling tidak di sektor retail modern itu pasokannya habis Pak untuk gula. Ya betul, kami sudah koordinasi dengan Pak Roy. Aprindo, kebetulan kami juga punya kerjasama dengan Aprindo. Dalam waktu dekat kalau kami sudah mendapatkan pasokan, kami akan membantu teman-teman di retail.
juga. Tidak hanya di pasar tradisional, juga kepada pasar retail. Baik, jadi ini tergantung pada kemudian aksi atau realisasi dari impor gula itu sendiri. Kita kembali mungkin ke Pak Mentan begitu ya, ke Pak Syahrul Yassin Limpo. Pak Mentan, bagaimana sebetulnya untuk realisasi untuk impor gula tersebut? Karena tadi di retail dinyatakan sudah agak seret untuk suplainya. Tadi juga dikatakan juga oleh Bulog juga demikian. Seperti apa nih Pak realisasinya Pak? Jadi tanggal 28 Maret sesuai dengan rencana para importir itu termasuk Bulog sudah mulai memasukkan baik itu bawang maupun gula dan daging, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin insya Allah April sampai dengan Mei itu proses-proses itu akan kalau semua berjalan normal dengan rencana, maka ketergantungan pada 3 bahan ini sebenarnya sudah bisa tercapai. Yang kedua, dalam pembicaraan kita dengan para industri gula yang ada, maka sebenarnya kita masih ada kurang lebih 171.000 ton sampai dengan Maret ini gula yang tersedia dalam negeri. Dan April ada surplus kita 8.000. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan turun tangan Bulog dan lain-lain sebagainya, kami sekarang ini melakukan pasar tani dan toko tani dan operasi pasar. Kita berharap sebenarnya kalau tidak ada kepanikan trader itu termasuk orang yang terlalu menyimpan dan lain-lain sebagainya. Menimbun dan lain-lain sebagainya, ini tidak ada, maka stok nasional juga masih bisa menutupi sedikit untuk kemudian kita tunggu impor itu datang. Dan kalau daging, sampai pengecekan saya sampai hari ini, semua masih dalam kendali dan terpenuhi, terutama untuk ayam dan telur. Sebenarnya seperti itu. Kita perlahan-lahan melakukan pendekatan, sekarang ini kerja Mentan adalah mendekatkan komoditas itu pada pasar yang ada. Mudah-mudahan pasar retailnya bisa bekerja sama dengan kita. Dan baik distributor maupun katakanlah importir, eksportir kita udah kumpulkan di Mentan. Bahkan mereka membangun fakta integritas untuk membantu pemerintah dalam suasana yang seperti ini. Saya berharap teman-teman dari retail melakukan pendekatan, kita sama-sama saling mendekatkan, sehingga antara stok yang tersedia dengan panik segala macam yang ada itu bisa kita atasi secara bersama. Insya Allah seperti itu. Baik, ada 171.000 ton untuk bulan Maret cadangannya, untuk stoknya untuk gula. Sementara realisasi impor katanya di bulan April dan juga Mei. Begitu. Kita berharap kemudian ini bisa berjalan dengan lancar, gitu kan dan ya. stabilisasi harga itu kemudian bisa dilakukan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Town Hall, bersatu melawan Corona. Untuk saat ini masih terjangkau, Mbak. Cuman harganya ya gitu naik turun. Kalau untuk persediaan bahan makanan di pasaran sih sebenarnya masih relatif biasa ya. Cuma harganya yang agak sedikit mahal gitu, kayak cabai kan. Khususnya kayak saya kan tukang bakso, tentunya yang diutamakan cabai gitu ya. Tapi agak mahal gitu harganya. Dari biasa 30, 35, sekarang aja udah 75. Ini jualan sepi, di pasar juga sepi, apa-apa mahal semua. Sembako mahal semua. Kembali kami lanjutkan perbincangan langsung ke ekonomi yang juga sudah hadir bersama kami, Ibu Henry Saparini. Bu Henry mungkin sudah menyimak perbincangannya sejauh ini. Fokus kita memang untuk di tahap awal ini bagaimana mengamankan pasokan bahan pangan atau kebutuhan pokok begitu. Nah, bagaimana kemudian ekonom melihat atau mengurai permasalahan yang sedang terjadi saat ini? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk
mengamankan pasokan bahan pokok saat ini? Walaupun dikatakan secara pasokan sebenarnya aman, tapi kemudian ada sebenarnya 3 komoditas pokok yang masih harus dilakukan impor. Ya. Bu Henry melihatnya seperti apa? Baik, jadi kita tadi juga di awal kita sepakat ya, kita tidak tahu sampai kapan kira-kira tekan ekonomi kita terhadap kasus corona ini. Ya, jadi kita harus juga memiliki skenario bahwa ini akan jangka pendek, menengah atau panjang. Dan berbagai permasalahan kita, itu yang pertama. Bahwa kemudian sekarang kondisi pasokannya aman sampai dengan bulan Agustus. Ya, Mbak, kita tidak bisa langsung melompat ke situ, kita harus melihat ya. Jadi yang harus kita lihat adalah bagaimana apa yang tools yang kita miliki, instrumen yang dimiliki oleh pemerintah untuk memanfaatkan kesemuanya. Jadi kalau kita dari tadi kita sudah menyampaikan pemerintah sudah melakukan berbagai stimulus, termasuk stimulus untuk mengamankan tadi ya bahan pangan. Maka karena kita tidak tahu ini sampai di mana ya kasus ini akan berjalan atau dampak terhadap corona ini, maka semestinya stimulus yang dikeluarkan itu harus melihat dari 2 sisi. Yang satu adalah untuk menjamin pasokan, bagaimana instrumen yang ada itu betul-betul bisa untuk menjamin pasokan. Kedua, bagaimana instrumen yang ada juga harus digunakan untuk mendorong produksi. Jadi karena apa? Kalau kita bicara tentang produksi, sisi produksi, maka sekaligus instrumen stimulus yang digunakan tadi digunakan untuk mega existing pelaku usaha yang sudah ada sekarang ini. Gitu loh. Jadi kita tidak hanya mendapatkan 1 dari stimulus tadi, tapi kita ada 2. Jadi domestik itu akan bisa berjalan. Nah, jadi intinya bahwa dalam kondisi saat ini kita fokus adalah memanfaatkan domestik ekonomi. Ya, karena yang tadi kita itu kan dari sisi supply. Kita harus juga bicara tentang bagaimana sisi produksi ya dari sisi supply-nya. Karena kita punya dari PDB kita 56-57% itu konsumsi ya, dan juga jumlah masyarakat yang ada di sektor tadi yang disebutkan oleh Pak Mentan tadi 11, itu sebenarnya kita bisa dorong mereka, ada industri kecil, ada pertanian, ada industri menengah yang bisa juga ikut diberikan insentif agar mereka semua ketersediaannya itu dipenuhi di dalam negeri. Begitu. Itu tadi Bu Henry, kita ke Ibu Eni dari Indef yang sudah juga bergabung dari luar studio. Bu Eni, kalau tadi Bu Henry mengamati atau menyoroti soal pasokan dan juga produksi ini dalam konteks stimulus. Kalau dari Ibu Eni sendiri seperti apa? Karena kan ini soal krisis, bagaimana kemudian protokol-protokol soal kebutuhan bahan pokok ini apakah sudah dijalankan dengan benar atau mungkin ada catatan-catatan tersendiri dari Bu Eni? Ya, Mas Ade, jadi gini. Ekonomi memang sebenarnya kalau bisa kita sederhanakan cukup sederhana karena ekonomi itu kan urusannya hanya demand dan supply. Jadi selama kita mampu mengendalikan 2 hal ini secara seimbang itu insya Allah ekonomi relatif terkendali. Nah, kembali lagi ke topik kita yang sangat sebenarnya yang harus kita fokuskan kembali kan Indonesia Town Hall malam ini kan sudah benar sebenarnya judulnya Bersatu Melawan Corona gitu kan. Tapi tiba-tiba tadi ada insert dari judul fokusnya menjadi agak ini kendali ekonomi melawan pandemi. Nah, sebenarnya justru ini awal mula kita menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau kita menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah COVID-19, maka fokus kita harus ke COVID-19-nya. Bahwa ekonomi akan terkena dampak, bahwa ekonomi akan terkendali pasti. Tetapi ketika cara logika kita berpikir kita nggak konsisten gitu, maka justru nanti kendali kita terhadap ekonomi bisa buyar gitu. Jadi artinya sekarang yang harus kita prioritaskan utama adalah tidak perlu ada polemik lagi apakah kendali ekonomi ini, pandemi ini akan mengganggu kendali ekonomi atau tidak. Karena itu sudah pasti gitu kan. Maka sebenarnya langkah yang paling utama sekarang yang diprioritaskan dalam jangka pendek ini bagaimana mengendalikan ya mengendalikan bahwa penyebaran dari COVID-19 ini benar-benar terkendali. Nah, sekarang kalau kita berbicara ekonomi adalah bagaimana upaya kita agar pengendalian dari COVID-19 ini benar-benar optimal.
Kita tidak perlu lagi berpolemik apakah lockdown atau tidak lockdown, itu hanya istilah gitu kan. Karena dengan adanya pembatasan itu sebenarnya sudah lockdown. Cuman kalau kita pakai istilah lockdown sudah pasti ini kan secara psikologis seolah-olah kita membatasi seluruh aktivitas tidak hanya ekonomi tapi juga aktivitas masyarakat. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan sekarang bagaimana social distancing ini benar-benar optimal dilakukan. Nah, oleh karenanya sekarang yang paling utama tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentan, produksi cukup. Nah, produksi cukup ini kan tinggal nanti dites di lapangan apakah betul-betul suplai di itu benar-benar tersedia. Tugas pemerintah tinggal itu. Nah, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita benar-benar mengendalikan optimalisasi dari instrumen untuk pengendalian virus tadi, social distancing, jaga jarak tadi. Dampaknya apa ke ekonomi? Kalau ini tidak terkendali, kita justru tidak mampu untuk mengkalkulasi nanti berapa dampak yang akan ditimbulkan. Misalnya di DKI ini ada yang kemarin terima KJP itu sekitar 750.000 orang. Nah, kalau ditambah dengan pekerja informal ini maksimal kami hitung kemarin kira-kira 2 juta itu sudah orang miskin dan rentan miskin termasuk pekerja di informal tadi. Katakanlah misalnya pemerintah mampu menyediakan anggaran 100.000 untuk satu keluarga. 100.000 itu tidak hanya sembako, tentu sudah dengan vitamin dan sebagainya ya Mbak Kania dan Mas Ade ya. Artinya apa? Kita hanya butuh kira-kira 2,8 triliun itu sudah mampu untuk mengendalikan dari penyebaran virus ini. Nah, setelah penyebaran virus ini terkendali, maka upaya-upaya stimulus fiskal yang diluncurkan oleh Pak pemerintah yang disampaikan Pak Susi tadi baik jilid pertama maupun jilid kedua itu baru akan kita prediksikan masih bisa efektif gitu kalau ini. Baik. Saya ingin melempar dulu ke pengusaha yang lain yang juga sudah hadir di sini. Ada Ketua Umum Kadin Pak Rosan untuk mengomentari juga soal kalau tadi kemudian dialihkan fokusnya ini adalah siapa yang memegang kendali begitu, dan juga dikatakan bahwa sekarang yang paling penting adalah upaya untuk menangani COVID-nya terlebih dahulu. Baru kemudian stimulus yang diumumkan oleh pemerintah ini bisa berlaku secara bisa dirasakan dampaknya secara efektif. Menurut Pak Rosan seperti apa? Apakah saat ini pemerintah sudah memegang kendali yang dibutuhkan? Ya, kalau kita lihat sekarang memang yang disampaikan itu benar bahwa keselamatan kesehatan ini berjalan seiringan dengan perekonomian kita. Kita lihat di negara-negara lain juga itu contohnya China begitu sudah menurun ekonominya mulai membaik. Pasar mulai membiru. Nah, ini juga yang terjadi di semua negara. Dan memang satu hal yang memang harus dibangun adalah kepercayaan dan trust dari semua lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Dan dengan adanya kebijakan, stimulus, memang itu harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan, baik relaksasi dari kebijakan fiskal, kemudian moneter, sektor real, penguatan UMKM. Ya itu harus kita lakukan. Jadi memang upaya dilakukan beriringan iya, begitu harus. Dan kuncinya tadi seperti disampaikan juga memang tema pada malam hari ini atau tajuk dari Indonesia Town Hall adalah bersatu melawan corona. Bagaimana kemudian kita bekerja sama untuk mengatasi dampak COVID-19 tadi yang menarik juga mungkin kita bisa garis bawahi dari Ibu Eni adalah mengatakan social distancing. Ini artinya juga harus kemudian dampak-dampak ekonomi terhadap tukang ojek, kemudian pedagang kaki lima, lalu juga sektor-sektor informal di bawah itu benar-benar terjamin ketika misalnya social distancing ataupun apapun itu namanya lockdown ataupun namanya mereka tetap terjamin sehingga krisis ekonomi dampak buruk tidak terjadi. Nanti mungkin kita akan kulik-kulik lagi, kita akan tanya juga dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima, nanti juga akan kita lihat seperti apa sebenarnya stimulus untuk mereka nanti dari pemirsa. Tetaplah bersama kami segera kembali. Otomatis penghasilan juga menurun ya. Paling ya sekarang banyakan sih orderan paket-paket doang. Kalau orderan orang itu sangat jarang sekali. Dapat orderan aja kita udah alhamdulillah begitu. Menurun drastis ya, gak kayak biasanya. Jadi pendapatan berkurang jauh. Jelas turun ya. Karena perkantoran dari sekolahan libur jelas berasa dampaknya. Wah, parah banget. Penghasilan biasa besar, sekarang udah tis benar-benar. Kalau biasa sehari bisa 20 orderan, sekarang paling banyak juga 10.
Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Indonesia Town Hall Bersatu Melawan Corona. Kita lanjutkan perbincangannya. Kita akan langsung ke Pak Daniel. Kita sekarang sebenarnya masih ingin bergeser kembali gitu ke soal pangan begitu ya. Bagaimana kita mengamankan dan menjamin ketersediaan dan juga stabilitas dari harga pangan yang saat ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita melihat awal mulanya ini kan dipicu dengan adanya panic buying gitu di tengah masyarakat. Tadi dikatakan bahwa pasokannya aman, lalu kemudian sekarang yang harus dipastikan adalah bagaimana distribusinya itu juga lancar. Oke, gitu. Tidak ada panic trader gitu. Tidak ada panic trader begitu. Saya ingin Pak Daniel untuk mengomentari soal hal ini. Ya, Mbak Kania, beberapa waktu yang lalu memang kita bersama-sama, duduk bersama, berjalan bersama, turun bersama ke lapangan untuk memastikan. Memang waktu kita cek di lapangan, di gudang-gudang, ada barang-barang yang tadi yang dikatakan itu sempat langka gitu. Nah, tapi kita memberikan peringatan, himbauan kepada pemilik barang untuk segera disalurkan. Dan saya kira dalam waktu dekat ini akan disalurkan, mereka sudah janji akan menyalurkan baik itu melalui pedagang retail maupun melalui Bulog. Itu yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk gula misalnya kemarin itu sudah sepakat bahwa akan ada pasokan dari Lampung misalnya dan dari provinsi yang lain untuk masuk kepada retail-retail. Dan untuk impor saya kira dalam waktu dekat saya diinformasikan dan saya sudah cek kepada importir butuh waktu kira-kira 3 hari 4 hari mereka akan nyampe dan butuh waktu untuk menggiling terus dari raw sugar menjadi gula meja ya, yang siap untuk diedarkan. Jadi saya kira memang untuk beberapa hari yang lalu memang sempat terjadi kelangkaan, tapi untuk saya kira untuk beberapa hari ke depan warna kelangkaan ini akan kita usahakan bisa teratasi dengan baik. Itu untuk gula. Pak Daniel, terima kasih, Pak. Betul tidak ada kemudian desas-desus yang menyatakan bahwa ternyata para distributor ini kemudian lebih memilih untuk menahan karena kalau dilempar ke retail itu kan retail harus sesuai dengan HET, tetapi bisa dilempar nanti ketika harga tinggi ke pasar tradisional begitu. Apakah ada modus-modus seperti ini Anda temukan? Sempat ada anggapan seperti itu, tapi oleh karena itu kami turun bersama ke lapangan untuk memberikan peringatan-peringatan agar hal yang seperti itu tidak terjadi. Dan kesepakatan sudah kami catat, sudah kami buat kemarin dengan beberapa distributor dan pemilik barang untuk segera menggelontorkan barang yang sudah ada. Kami sudah punya catatan itu dan kami sudah punya kesepakatan itu dan kami sudah dilaporkan rencana ataupun jadwal mereka untuk menggelontorkan gitu, Mas Denny. Oke, tapi ke depan apakah ada upaya yang lebih tegas lagi, Pak Daniel, yang akan dilakukan Pak untuk memastikan bahwa tidak setiap kali harus dikasih peringatan, tidak setiap kali harus didatangi, Pak? Oh ya, peringatan itu tetap menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan klarifikasi terus nanti apabila memang ditemukan ada pidana ataupun unsur kesengajaan, maka sub bidang penegakan hukum dari Satgas Pangan akan turun untuk melakukan penegakan hukum. Dan ke depan kami mengingatkan agar permainan ini tidak dilaksanakan dan kami Satgas Pangan akan tetap tegas melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku ataupun orang-orang yang menyelewengkan ataupun membuat kabur ataupun membuat sulit pasar ini. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Mentan. Pak Mentan, tadi dikatakan bahwa Satgas Pangan telah siap kemudian untuk memantau. Tadi juga dikatakan juga pasokan aman begitu ya. Ada lagi mungkin yang kemudian ingin Anda sampaikan kepada masyarakat supaya kemudian tidak ada panic buying, tidak ada panic trader begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Ya. Jadi begini, dari perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pokok kita, kami udah bagi yang dalam bentuk katakanlah quick atau SOS itu sampai dengan Mei, mulai dari bulan puasa sampai Lebaran, yang kemudian temporary agenda untuk mempersiapkan sampai dengan 1 tahun ini menghadapi COVID juga
sudah kita lakukan. Dan ketiga, permanent system untuk ketergantungan pada impor itu bisa kita sikapi melalui kekuatan-kekuatan dalam negeri atau pengalian strategi dari negara tertentu. Oleh karena itu, dari neraca dan perkiraan yang ada, kami validasi ke lapangan yang ada per wilayah, dan semua ketemunya konkret-konkret aja nih 11 bahan pokok itu, termasuk minyak goreng. Oleh karena itu, Bapak sekalian, memang ini tinggal masalahnya supply and demand, di mana di sana akan main distribusi yang kuat. Harus main antara distributor dan retail yang kuat, dan ini harus kita, katakanlah harus kita regulasi dengan tepat. Di mana-mana yang terjadi penimbunan dan lain-lain, ini harus kita bisa prediksi. Kalau begitu, yang ingin saya pertegas di sini adalah kerjasama kita yang kuat agar semua ketersediaan yang ada ini, terutama untuk kebutuhan perut 267 juta orang itu tersedia. Dan kami jamin sebenarnya hal seperti itu. Kemudian kebutuhan perwilayah supply and demand, ini kita harus turun sama-sama, termasuk pemerintah daerah, Pak Gubernur, para bupati harus ikut di dalamnya. Dan kalau ini bisa kita lakukan termasuk dengan Pak Rosan dan semuanya di lapangan kita, maka ini bisa kita lakukan. Yang lain yang ingin saya sampaikan, sekarang karena kondisi seperti itu, ya saya membuat pasar tani di semua wilayah. Saya membuat kota-kota tani di wilayah. Saya dekatkan distribusi dari stok yang ada. Dan kalau dilihat dari kesiapan baik gula, ya gula ini surplus sampai dengan Mei ada 567, berarti kalau ini semua terpenuhi nggak ada masalah sebenarnya. Kita bisa bertahan sambil mempersiapkan. Ada hal lain, saya masih yakin terhadap ekspor komoditi kita dibutuhkan oleh negara lain, termasuk sarang burung walet, coklat kita dibutuhkan seluruh negara, kopi kita. Ini juga harus bisa memberikan posisi bahwa sebenarnya kita masih bisa berngolak keluar kepentingan-kepentingan ekonomi kita. Selain itu, ingin saya sampaikan bahwa UMKM kita yang berkait dengan pertanian kita terus fasilitasi dan dorong agar mereka saatnya sekarang ini ikut berperanan, dan itu fakta integritas dan lain-lain itu termasuk para penggiling-penggiling padi yang ada di seluruh Indonesia, ini kita sudah kendalikan dengan baik. Kita tentu butuh kerjasama yang kuat dengan Satgas penanganan pangan kita, dengan Bulog dan lain-lain, dengan ya tentu saja ya semua ya. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin ya perlahan-lahan tentu saja dari panic buying, panic trader ini, insya Allah bisa kita menstabilisasi harga yang ada. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Indonesian Town Hall pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya, Ade, apa kira-kira ya paling tidak ini adalah kebijakan yang harus kita pegang. Ini masalah kepercayaan juga begitu ya. Baik. Tadi 4 segmen kita sudah di paruh pertama sudah berbicara soal ketahanan pangan, bagaimana kemudian ketahanan pangan kita menghadapi wabah COVID-19. Di paruh berikutnya kita akan juga berbincang soal bagaimana stimulus dan juga insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kalangan menengah bawah yang justru terpukul sangat dalam begitu oleh wabah ini begitu ya kan ya. Iya. Dan perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Biasanya lumayan, sekarang turunnya banyak banget. Nggak ada yang pada deketin lah, sepi sih, jalanan-jalanan begini sepi, ekonominya menurun banget gitu. Ya sebelum corona sih kita masak kadang-kadang 4 liter. Sekarang paling 2,5 liter aja nggak pernah habis. Biasa sehari-hari omsetnya 1 juta, paling 500 lah, standar 500. Kalau sekarang paling dapat 100.000, paling 200.000 paling baiknya gitu. Biasa 2.000 biji, sekarang cuma 800 biji. Sepi banget 800 biji. Biasa jam gini hari bisa jam sibuk. Kita langsung saja memulai perbincangan di paruh kedua ini. Ada Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Bapak Ali Mahsun. Selamat malam, Pak Ali. Bagaimana
Apa sebetulnya sekarang keluh kesah dari para pedagang kaki lima dan juga apa harapannya sebetulnya? Tadi juga sebetulnya sudah disampaikan sedikit gambaran begitu terkait dengan teman-teman saat ini. Yang pertama, sejak tanggal 2 Maret ketika Presiden menyampaikan ada kasus corona di Depok, omset pedagang kaki lima sudah anjlok sekitar 40%. Kemudian tanggal 13 Maret, Kepala BNPB Pak Doni Monardo menyampaikan COVID-19 ini sebagai bencana nasional alam, omsetnya anjlok 60%, dan ketika pemerintah memperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020, maka bukan hanya anjlok pedagang kaki lima di seluruh tanah air, banyak yang tidak jualan, dan yang jualan pun omsetnya hampir turun sampai 70-90%. Oleh karena itu, seluruh pelaku ekonomi rakyat hari ini, yang jumlahnya 61 juta usaha yang ada di Republik atau 98%, mengalami sebuah penurunan yang sangat drastis dan harus segera mendapatkan sebuah insentif secepat-cepatnya. Kemudian kedua, orientasi kebijakan yang pertama harus kesehatan dan keselamatan jiwa 267 penduduk Republik. Yang ketiga, rakyat tidak mau tahu tersedia atau tidak oleh pemerintah soal ketersediaan kebutuhan pokok. Tapi rakyat hari ini daya belinya turun drastis. Pemerintah harus menjamin dengan anggaran negara kebutuhan pokok rakyat secara keseluruhan 3-6 bulan ke depan. Artinya kita tidak ingin terjadi panic buying, kita juga tidak ingin nanti pada ujungnya terjadi persoalan sosial yang nggak bisa terkendali. Kemudian yang ketiga, untuk pelaku ekonomi rakyat kecil atau pedagang kaki lima, ada beberapa yang kita mintakan sebuah insentif melalui sebuah keputusan peraturan yang lahir dari Presiden, bukan sekedar dari lembaga-lembaga di bawah Presiden. Misalkan soal penghapusan pajak, penghapusan listrik dan air 6 bulan ke depan. Kemudian ketiga, soal peniadaan segenap kredit rakyat di bank, baik itu kredit komersial, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro Indonesia, atau leasing kendaraan roda 2, roda 4, serta kredit konsumtif yang lain. Oleh karena itu kita minta ini dipayungi oleh sebuah legal standing berupa keputusan atau peraturan presiden atau instruksi presiden. Bahkan kalau diperlukan ada perpu, ini kondisi gawat darurat. Pak Jokowi ada kesempatan yang sangat luar biasa tatkala hari ini ada wabah pandemi corona sehingga rakyat merasa terayomi dan terlindungi. Baik. Itu adalah segenap catatan begitu yang kemudian diminta agar dijadikan perhatian oleh juga Presiden kan, dan juga pemerintah. Yang menarik juga kan ya, selain pedagang kaki lima ini maksud kami teman-teman dari ojek online ini juga mengalami cerita-cerita yang mungkin kalau kita baca di media lalu kita lihat situasinya begitu, mereka juga cukup terpukul oleh kondisi saat ini. Mungkin kita sudah bergabung juga di sini ada Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia. Bu Neneng, selamat malam. Malam Mbak Kania. Bicara mengenai upaya apa sebenarnya yang diharapkan saat ini untuk menjaga paling tidak kesejahteraan begitu ya, tingkat kesejahteraan para ojek daring gitu yang sekarang juga menjadi pokok pembicaraan gitu, bagaimana menyelamatkan kehidupan mereka sehari-hari, karena kalau kita bicara mengenai pekerja informal yang memang mereka harus berjuang harian untuk mendapatkan penghasilan, dengan kondisi seperti sekarang ini tentunya akan sangat berdampak terhadap penghasilan mereka. Nah, artinya apa sebenarnya yang bisa diupayakan? Saya ingin bicara dari sisi perusahaannya dulu begitu, dan bagaimana kondisi yang dihadapi oleh para pengemudi ojek daring ini. Terima kasih Mbak Kania. Jadi sebenarnya Grab dan mitra-mitranya memang sekarang terdampak karena COVID-19 ini. Tapi kami bersatu padu untuk melawan virus corona ini dengan gerakan yang disebut Kita Versus Corona. Jadi yang dilakukan oleh Grab, karena kami tahu bahwa penghasilan berkurang karena sekolah tutup, universitas tutup, kami mengalihkan mereka sebagian besar untuk juga menjadi
pengantar barang, Oke. pengantar makanan, sehingga biar bagaimanapun mereka bisa masih mendapatkan income yang mereka perlukan. Saya beralih dulu kalau begitu Menteri Sosial Juliari Batubara juga sudah bergabung bersama kami. Ini mungkin orang yang paling tepat untuk ditanyakan saat ini karena kebijakan terbaru yang kami dengar itu adalah akan adanya penyaluran BLT begitu yang termasuk akan menyasar sektor informal, para pekerja informal yang baru saja kita bicarakan tadi. Sudah sejauh mana persiapannya Pak Juliari? Apa saja langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah dalam konteks mengamankan atau mengadakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling terdampak dengan COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya ingin menegaskan kembali bahwa Presiden sudah menginstruksikan kepada kami, para menteri, untuk seluruh kegiatan direfokuskan dan anggaran kami direalokasikan untuk 3 program utama. Yang pertama, APBN akan direfokuskan untuk bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, Presiden sudah menginstruksikan kami di kabinet juga untuk program Social Safety Net, jaring pengaman sosial. Kemudian yang ketiga adalah yang bersifat insentif atau stimulus ekonomi. Jadi saya mungkin ingin lebih banyak bicara atau program yang kedua tadi mengenai sosial. Di Kementerian saat ini kita semua tahu bahwa sebelum ada wabah COVID-19 ini, sebenarnya ekonomi global dan ekonomi Indonesia juga sudah masuk ke suatu situasi yang cukup berat. Ditambah lagi bulan Maret ini virus atau COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan tentunya seperti yang tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya, tentunya hampir mematikan semua sendi kehidupan. Oleh karena itu, di Kementerian Sosial, program bansos reguler kami yang besar itu ada 2. Yang pertama program sembako yang biasa disebut BPNT, bantuan pangan non tunai, dan yang kedua adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Saya ingin menjelaskan apa yang sudah kami lakukan per bulan Maret ini. Per bulan Maret ini yang kami sudah lakukan karena kami sadar bahwa yang akan terdampak adalah masyarakat dengan ekonomi di lapisan terbawah. Oleh karena itu, per bulan Maret ini kami sudah menaikkan indeks atau besaran program sembako dari 150.000 per keluarga penerima per bulan menjadi 200.000. Jadi ada kenaikan 50.000 untuk 15,2 juta keluarga. Kemudian rencananya di program PKH yang biasanya itu kami distribusikan 1 tahun 4 kali. Rencananya April ini akan kami distribusikan setiap bulan. Jadi setiap bulan akan ada pencairan PKH. Itu 2 program yang sudah kami jalankan. Pak Menteri, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah ini kan seperti memang intensifikasi begitu ya kepada orang yang sama. Apakah memang akan ada perluasan jumlah database penerima PKH maupun juga BPNT, Pak? Mengingat dampaknya juga ini kan meluas. Ya, kami memang mengusulkan perluasan, tapi memang tidak sifatnya nationwide, ya. Kita juga harus lihat data. Artinya daerah-daerah yang benar-benar terdampak atau epicenter dari wabah virus COVID-19 ini kan adalah Jakarta dan sekitarnya. Ini minimal data yang kita miliki. Jadi yang sedang kita hitung adalah kita ingin memperluas ekspansi daripada penerima manfaat untuk Jakarta dan sekitarnya dulu. Tentunya karena ini begini, ini dampaknya kepada APBN. Nah, program bansos di Kementerian Sosial ini anggarannya cukup besar, sehingga tidak bisa nanti
hanya memikirkan 1-2 program di Kemensos saja, tidak berdampak ke yang lainnya. Jadi memang ini sedang dalam tahap finalisasi, tentunya karena ada implikasi kepada APBN dan kondisi keuangan kita. Gitu. Jadi artinya untuk kawasan yang menjadi epicenter seperti Jakarta akan ada kemungkinan perluasan jumlah penerima, begitu ya Pak ya? Itu yang kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Baik. Oke. Ya. Baiklah kalau begitu. Masih kita akan lanjutkan. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali begitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai insentif ataupun yang sekarang kita bicara paket kebijakan ketiga yang sekarang sedang direncanakan, salah satu yang perlu kita pastikan juga itu adalah soal siapa saja sebenarnya yang menjadi sasaran gitu dari insentif yang akan diberikan ini, terutama kalau kita bicara mengenai kebutuhan dari tenaga kerja informal, para pedagang kaki lima seperti yang tadi sudah disampaikan, ojek daring begitu. Nah itu yang mungkin bisa kita gali lebih lanjut, Ade. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali untuk Anda. Ya, pemirsa kembali kami lanjutkan. Anda kembali bergabung bersama kami dalam Town Hall Indonesia Town Hall Bersatu Melawan Corona. Saya ingin memastikan sekali lagi begitu ya. Kita ingin bicara dalam konteks besarnya. Pak Susi mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa baru kemarin memang diumumkan soal beberapa jurus yang sedang disiapkan oleh pemerintah saat ini. Tadi sudah disebutkan beberapa program yang akan diutamakan, terutama untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial pada saat pekerja informal ini membutuhkan begitu. Kita lihat bahwa kebijakan social distancing ini kan ada dampaknya Pak gitu. Bagaimana kemudian mempercepat insentif yang dibutuhkan saat ini? Kalau kita bicara mengenai kebijakan terbaru adanya penyaluran BLT begitu, bantuan langsung tunai. Itu mekanismenya akan seperti apa dan siapa yang akan menjadi sasaran, Pak? Ya, baik Mbak Kania sama Mas Ade. Jadi tadi melihat beberapa narasumber sebelumnya mengingatkan kami supaya ini timingnya harus diatur betul antara saat-saat kritikal yang kita harus mengambil cepat, tapi juga kebijakan insentif stimulus fiskalnya ini juga stimulus ekonomi ini juga harus komprehensif terintegrasi. Tadi Pak Ali juga menyampaikan, kemudian Mbak Eni sama Bu Henry juga mengingatkan kembali. Nah, saya ingin sedikit langsung fokus ke tadi yang disampaikan oleh Pak Mensos dan tadi dari Grab sama dari kaki lima. Nah, sebenarnya setelah di stimulus 1 dan 2 kemarin, kita melihat di kelanjutannya ini, kita yang paling penting adalah kita ingin fokus ke orang, perorangan dan rumah tangganya, sekaligus nanti memikirkan korporasinya. Nah, kalau bicara orang, perorangan dan rumah tangga, Bapak Presiden jelas fokusnya ke 2 hal. Yang satu masalah daya beli, yang satu bagaimana supaya orang perorangan rumah tangga itu tidak terkena PHK, tidak kehilangan usahanya karena tadi menurut Pak Ali omsetnya sudah turun 70-90% tadi gitu. Nah, pertama kita pelan-pelan kita bedah yang terkait dengan daya beli dulu. Kita pertama bicaranya mengenai masalah 40% rumah tangga termiskin. Data yang ada di Pak Mensos tadi gitu yang sudah ada adalah yang penerima BPNT tadi 15,2 juta. Padahal 40% dari rumah tangga termiskin itu kira-kira perlu 29,3 juta. Jadi akan ada perluasan. Yang 14,1 juta kita kompilasi lagi dari data mulai pembayar listrik yang 450 sampai 900 VA misalkan. Penerima subsidi LPG 3 kilo misalkan. Data-data dari Grab, dari Gojek dan sebagainya. Semua data kita kompilasi. Yang lebih penting lagi data dari Pemda, dari Pemda DKI. Sektor informal, jumlah warung, koperasi pasar, PD Pasar Jaya, semuanya kita kompilasi. Jadi untuk peningkatan daya beli, yang sasaran pertama yang tadi rumah tangga termiskin 40% tadi 15,2 kita lengkapi dengan 14,1. Berarti akan ada perluasan ya Pak, jumlah yang akan menerima begitu ya stimulus ini. Nah, angkanya berapa Pak? Berapa yang akan mereka? Kita tadi bicara dulu yang daya beli, yang layer pertama adalah yang rumah tangga termiskin 40%, yang kedua adalah komunitas terdampak. Komunitas terdampak ini kita petakan. Jadi kalau kita lihat hampir semuanya adalah sektor informal, komunitas terdampak. Satu misalkan terkait dengan para pengemudi transportasi online. Baik itu yang ojek maupun taksi online. Jadi ada Gojek, Grab dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan. Kedua,
sektor-sektor yang selama ini pekerja harian yang juga terdampak langsung, warung, kemudian kaki lima yang Pak Ali semuanya tadi. Itu juga harus kita cari datanya. Ini komunitas terdampak. Ini semuanya kita kompilasi, tujuannya mana-mana yang akan kita berikan bantuan langsung tunai tadi untuk meningkatkan daya beli. Jadi bantuannya sudah sejauh apa sekarang? Sudah sejauh apa sekarang kompilasinya? Itu yang disampaikan Pak Mensos. Karena waktu terus bergulir. Betul. Nih, Pak. Ini kami ditarget minggu-minggu ini. Kemarin sudah koordinasi. Data sudah ada di Pak Mensos. Di Mensos itu datanya sudah sangat lengkap karena adalah pemegang kartu sembako tadi. Kemudian kita kompilasi lengkapi dengan data yang lain sehingga kalau kita berharap 2 tadi, 40% rumah tangga termiskin komunitas terdampak, daya belinya kita naikkan dulu, kita jaga dulu. Dijaga itu satu, dulu. daya beli. Oke, berapa Pak persisnya yang akan diberikan Pak? Sudah ada angkanya Pak? Belum, ini hitung-hitungannya data kita. Jadi gini, untuk yang meningkatkan daya beli, tadi Pak Mensos menyampaikan, ada keterbatasan ruang fiskal kita di APBN kita. Nah, karena itu kaitannya dengan bagaimana menjaga supaya tidak kena PHK, kita bagi 2. Yang sektor informal, karena ini adalah anggota BP Jam Sostek, mereka mendapat jaminan-jaminan semuanya, maka kita akan memberdayakan dana operasional yang ada di BP Jam Sostek. Itu untuk pekerja formal. Kemudian yang pekerja informal dan UMKM, kita punya yang namanya program Kartu Prakerja, yang 10 triliun. Nah, ini memang tujuan awalnya untuk vokasi, peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sebagainya. Sekarang kita shifting. Kita geser bagaimana ini menjadi bagian dari yang tadi sampaikan Pak Mensos, social safety net tadi. Nah, 2 ini yang sebenarnya sudah siap di pemerintah, tinggal sudah siap datanya. di pemerintah, tinggal datanya. Sekarang Betul. masalah data ini saya ingin beralih dulu kalau begitu ada juga dari Komite Pedagang Pasar Abdul Roshid Arsyad yang bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Roshid. Halo Pak. Ya tadi sudah mudah-mudahan sudah mendengarkan keterangan dari Pak Susi begitu ya, dari Sesmenko begitu, bahwa ada kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat ini untuk terutama menjaga bagaimana para pekerja informal ini masih bisa menjaga daya belinya dan juga kelangsungan usahanya itu terjamin ke depan di tengah pandemi corona sekarang ini. Apakah itu sudah cukup Pak? Apalagi sebenarnya yang dibutuhkan saat ini, dan kalau kita bicara mengenai data yang dibutuhkan saat ini, bagaimana dari Komite Pedagang Pasar bisa menyediakan data yang bisa diverifikasi? Betul. Ya. Jadi dalam hal mengendalikan ekonomi itu sama saja kita bagaimana mempunyai alat pengendali ekonomi. Memang kita harus mapping antara sektor informal dan formal yang terdampak. Di informalnya ini baik di pedagang pasar sendiri pun memang ada sebuah keluhan-keluhan akibat ada dampaknya virus corona ini menurun di daya jualnya, kemudian juga omsetnya menurun dan juga ada beban di kehidupan di sehari-hari sekaligus juga beban perkreditan yang harus ditanggung. Dan di balik itu juga pun ada simpang siur mengenai database di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait dashboard bahan pokok yang ada dihasilkan dari petani dan juga dari impor, itu bagaimana bisa selesaikan sampai bisa terkoneksi atau terintegrasi di Komite Pedagang Pasar agar kita upgrade seluruh pasar, kebutuhan pokok yang masuk di pasar berapa, terus juga terjual berapa, sampai kita lakukan operasi pasar itu bukan hanya di pasar, tapi bisa dilakukan itu di permukiman warga. Dalam hal ini, Komite Pedagang Pasar itu mempunyai inisiatif. Dengan adanya dampak corona ini, kita berinisiatif dan kita berkreasi. Memang ada aplikasi yang sudah kita buat namanya Ke Pasar yang memang belum optimal untuk seluruh Indonesia. Namun di pedagang pasar sendiri mempunyai inisiatif itu melakukan penjualan itu lewat handphone. Baik itu ada HP, telepon ataupun WA itu digunakan semua, ataupun media sosial digunakan semua. Dan kita juga sedang menggarap, sedang membuat develop untuk aplikasinya itu. Pertama dari dashboard bagaimana petani itu jumlahnya berapa, hasil pertaniannya berapa, sampai di mapping di area tersebut. Di dalam satu area kota atau kabupaten itu ada pedagang, bagaimana alur seluruhnya itu baik dari hulu dan ke hilir kita atur dalam satu platform aplikasi. Jadi tidak ada mengenai Satgas Pangan itu harus mengawasi barang yang ditimbun, itu tidak perlu mengecek langsung ke lapangan, cukup nanti dimonitoring langsung di dashboard dan di aplikasi yang akan kita buat.
Baik, kita juga ingin mendengarkan tadi dari Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Pak Ali Mahsun, yang juga tadi sudah juga mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan juga dari Pak Susi juga tadi dijelaskan butuh data nih Pak. Tadi yang mengatakan ada 61 juta begitu ya kalau dari data dari Anda. Nah, soal stimulus-stimulus dan juga penggelontoran dana yang akan diberikan, apakah itu cukup menurut Anda atau ada catatan lagi? Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan pemerintah, tapi saya minta soal sembako gratis diperluas. Karena yang selama ini dilakukan oleh Mensos itu adalah data lama sebelum ada wabah pandemi corona. Kemudian kedua, soal BLT itu juga sama, harus diperluas. Catatan kami, seperti disampaikan oleh Sesmenko Perekonomian, soal daya beli ini tidak cukup dengan tambahan BLT. Namun beban daya beli rakyat, khususnya pelaku ekonomi rakyat kecil ini harus diperingan. Oleh karena itu kami minta kepada Presiden, yang pertama ada penghapusan pajak, listrik, dan air selama 6 bulan ke depan. Kemudian kedua, Pak Sesmenko, saya minta bahwa seluruh kredit yang hari ini ditanggung oleh rakyat kecil, peniadaan cicilannya harus dilakukan, baik itu KUR, UMI maupun kredit yang lain. Kemudian ketiga, soal leasing. Leasing ini mohon maaf tadi dari Grab, ini bebannya luar biasa. Dan soal perumahan. Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan adalah rakyat membutuhkan sentuhan tangan kepemimpinan Pak Jokowi. Ayomi dan lindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita sebelum beralih ke Pak Susi, mungkin ada dari Bu Neneng ingin ada tambahan catatan begitu yang nanti mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Susi. Bu Neneng. Aspirasi dari para pengemudi mungkin. Ya, aspirasi dari para pengemudi yang pertama adalah memastikan bahwa tidak ada full lockdown, artinya mereka tetap masih bisa bekerja, mengantar makanan maupun mengantar orang maupun mengantar barang. Itu sangat penting sekali. Yang kedua adalah semua driver-driver kami itu sebagian ada yang leasing, tapi jangan salah, ada juga yang rental mobil atau motornya dari pihak ketiga. Dan yang ketiga, meskipun mereka sudah lunas, tapi mereka mengandalkan penghasilannya adalah dari penghasilan setiap hari. Kalau setiap harinya turun, itu kan berat juga buat mereka. Gitu. Jadi kalau bisa terhadap semuanya. Dan juga kepada untuk para merchant-merchant food kami yang juga pendapatannya menurun. Dan itu juga tolong disikapi oleh pemerintah. Mungkin itu saja. Dan yang terakhir adalah kami mau memastikan pada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menggunakan pelayanan aplikasi Grab maupun digital lainnya, karena dengan begini akan membantu perekonomian informal tetap berjalan. Baik. Ya, tadi juga Bu Neneng sudah menjelaskan, sudah menerapkan protokol-protokol begitu ya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari Pak Susi kembali. Tadi ada masukan dari beberapa stakeholder. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, kendali ekonomi lawan pandemi. Tadi sudah berbincang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan begitu ya. Yang ingin saya tanyakan kembali ke Pak Menteri Sosial, Pak Mensos. Pak Mensos, ini soal pemutakhiran data. Tadi Anda mengatakan ada kemungkinan untuk menambah untuk perluasan khusus untuk epicenter COVID-19 katakanlah seperti Jakarta. Tapi apakah akan ada pemutakhiran data Pak agar kemudian bantuan ini bisa merata dan tepat sasaran? Kalau ditanya situasi sekarang, tidak mungkin kita lakukan pemutakhiran data karena kita perlu action yang cepat, sehingga kita pasti akan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemensos saat ini untuk eksekusi. Tapi kalau saat sekarang, saya kira tidak mungkin lagi bicara mengenai social safety net
perlu mengadakan pemutahiran data. Nanti bisa-bisa sudah terlampau Terlalu lama begitu ya. parah kondisinya, tapi kita masih sibuk berdebat soal data. Kalau memang kita akan ada perluasan, tentunya kita mengandalkan data yang ada sekarang. Yang misalnya ada 1-2 kita tentunya tidak mungkin 100% sempurna, tapi kami yakin dengan data yang kami miliki sekarang itu data yang paling akurat. Kami juga siap untuk melihat data lain yang dirasa lebih akurat dari kami juga siap. Tapi data yang kami miliki sekarang itu kami yakin tingkat keakuratannya sangat tinggi. Baik, saya beralih dulu ke Bu Henry untuk mengomentari. Tidak mungkin 100% sempurna. Apakah ini bisa kita terima? Ya, permasalahan utama kita memang dari sisi data. Ya, jadi harus mencari terobosan, Mbak. Kalau kita pun, kalau tadi sampaikan Pak Susi, akan mengkompilasi data yang ada, itu miss-nya tetap akan cukup besar. Nah, jadi kita kan ada mestinya daerah-daerah yang perlu penanganan jauh lebih cepat. Nah, misalnya Jakarta. Misalnya Jakarta. Maka kita harus pakai terobosan yang lain. Karena pasti orang yang terdampak itu kan ada di wilayah itu. Pemerintah daerah lewat RT, lewat RW itu akan jauh lebih akurat pada saat itu untuk menentukan siapa sebenarnya yang membutuhkan, misalnya. Nah, setelah itu baru kita cocokkan dengan data yang sudah ada. Tapi kalau kita menunggu kompilasi akan menjadi sulit. Ini kan berbeda-beda setiap kompilasi daerah. akan seluruh Indonesia, Pak Susi? Atau seperti apa? Atau akan ada daerah-daerah yang menjadi prioritas? Ya, seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Mensos, kemarin waktu kita rapat juga menyepakati ini prioritas. Yang terdampak paling kena dampaknya itu kan perkotaan, terutama Jakarta dan sekitarnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mensos, bergeraknya memang dari data yang ada dulu. Kan tadi dari 40% data yang ada yang belum yang tentu tepat 15,2 juta kan, Pak? Tidak, kalau di Pak Mensos itu datanya sudah valid karena programnya sudah jalan, sudah ada kartu dan sebagainya. Sedangkan tambahan data yang melengkapi yang 40% rumah tangga terdiri, kita langsung, saya tadi yang saya maksud kompilasi itu adalah beberapa sumber data, contoh pembayar listrik yang 27,2 juta, BPJS tenaga kerja yang 51 juta, BPJS kesehatan yang 95,6 juta, itu kan sebenarnya beririsan semuanya. Sambil yang prioritas yang sudah ada dulu digulirkan, yang ini kita benahi datanya. Kita tidak bisa menunggu proses ini. Saya sepakat sampaikan oleh Pak Mensos dan Bu Henry tadi. Nah, Mbak Kania, Mas Ade, yang bagus tadi dari Pak Ali, dari pedagang kaki 5, sama dari Grab tadi. Jadi, beliau menyampaikan intinya adalah sebenarnya tidak cukup hanya dengan diberi BLT. Kalau diberi BLT kemudian dia nggak bisa kerja, itu juga problem. Karena itu Presiden fokusnya kedua tadi yang sampaikan di awal. Peningkatan daya beli dan bagaimana supaya yang formal tidak kena PHK, yang informal usahanya tetap jalan. Nah, tadi usulan Pak Ali saya kira sangat konkret. Kalaupun nanti ada tadi beberapa yang mungkin bisa dikomentari langsung oleh Pak Susi mengenai tagihan rekening, tagihan listrik, ada tagihan air, kemudian penghapusan pajak, leasing dan lain sebagainya. Itu penyelesaiannya apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi pertama selain yang nanti jadi beban yang mereka tanggung juga begitu Pak sehari-hari. Konteks pemberian BLT tadi adalah meningkatkan atau menjaga daya beli. Sedangkan kita bicara di konteks yang kedua mengenai bagaimana supaya tidak kena PHK untuk yang formal atau usahanya tetap jalan. Nah, ini yang disampaikan Pak Ali dengan Grab tadi. Kita ada yang namanya program Kartu Prakerja 10 triliun. Yang tadinya untuk meningkatkan kompetensi melalui vokasi dan sebagainya, kita shifting untuk menjadi bagian dari social safety net tadi. Catatan dari Grab tadi dan dari Pak Ali, mereka juga butuh keringanan-keringanan tadi, leasing misalkan. Ya, yang leasing kita dengan teman-teman OJK, dengan Pak Wimbo kemarin, POJK 11 sudah memfasilitasi pemberian relaksasi kredit, tapi yang melalui perbankan. Nah, sekarang OJK sedang menyiapkan yang melalui industri keuangan non-bank, leasing company, lembaga pembiayaan dan sebagainya. Tinggal kita tunggu. Baik ke Pak Rosan, kalau begitu mengenai relaksasi kredit ini, saya teringat minggu kemarin saya masih wawancara Pak Rosan dan kita semua pada waktu itu Pak Rosan kelihatan bernapas lega begitu ketika kemudian ada kebijakan yang diluncurkan oleh OJK pada waktu itu, bahwa kemudian ada batasan 10 miliar, Pak. Ini apakah seperti apa? Apakah cukup untuk saat ini atau kira-kira ada catatan lain, Pak Rosan? Oke, ini kesepakatan bagus untuk saya memberikan keterangan secara keseluruhan. Karena saya begitu
saya dikirim langsung PUJK nomor 11 oleh Pak Wimbo dan saya membaca dan kita pun sudah memastikan, kita juga kemarin memastikan lagi telepon secara terbuka dengan beberapa asosiasi juga. Karena OJK nomor 11 itu tidak hanya untuk UMKM atau dengan threshold 10 miliar, itu tidak. Oke, baik. Itu semua termasuk usaha kecil, menengah, dan besar. Itu semua. Jadi tidak ada pembatasan sampai dengan 10 miliar. Okay. Nah ini karena di perbankan mereka pemikirannya masih hanya threshold 10 miliar, itu tidak benar. Oke. Jadi itu menyangkut semua pengusaha baik UMKM, kecil, menengah maupun besar. Gitu. Oke, sosialisasinya itu ke perbankan saat ini sudah cukup, sudah dilakukan? Kita kemarin bicara dengan Pak Wimbo juga dengan timnya. Kita minta untuk OJK memberikan sosialisasi. Karena sekarang persepsinya di perbankan ada beberapa bank, termasuk bank BUMN itu menyatakan awalnya masih threshold 10 miliar dan ini hanya untuk UMKM. Jadi kita sudah sampaikan ini kepada Pak Wimbo langsung dan juga kepada jajarannya untuk segera memberikan pemahaman yang sama bahwa ini restrukturisasi untuk semua perusahaan. Ya. Baik. Itu saya rasa solusinya. Kita juga ingin mendengar suara dari aspirasi dari pengusaha retail begitu. Bagaimana cash flow saat ini dan apa catatan dari teman-teman pengusaha retail? Ya, situasi seperti ini dalam pembicaraan internal kami selalu kami mau ajukan adalah dua hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan kepastian dan keseimbangan. Kepastian tadi Pak Sus sudah katakan bahwa kepastian untuk BLT, PKH, Pak Mensos tadi kami apresiasi, kemudian juga Pak Mentan sudah memberi data dan sebagainya, ini sangat diperlukan. Supaya memang kepastian ini akan tertular kepada masyarakat dan masyarakat bisa tenang. Kepastian termasuk juga penanganan terhadap apa yang dilakukan oleh negara, ini membuat tenang sehingga ekonomi bisa bergerak lagi. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan tadi saya sudah sebutkan masalah demand dan supply, bagaimana ini betul-betul menjadi garda terdepan. Nah, berkaitan dengan hal ini, kami dari Asosiasi Retail melihat bahwa yang berkaitan dengan keseimbangan, satu sisi kita memikirkan mengenai daya beli, dan memang ini sudah disepakati dan ini menjadi satu hal yang akan dikonkretkan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pidato Presiden adalah bagaimana tidak ada PHK. Dan yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan produktivitas ekonomi dan pelaku usaha. Nah, berkaitan dengan PHK, jelas PHK tadi dari Pak Rosan juga sudah katakan ini tidak mudah. Dan bagi kami ini adalah keputusan yang paling akhir karena mengeluarkan cash dalam suasana seperti ini. Tapi ketahanannya seperti apa sekarang ini, Pak? Ya, sangat nggak memungkinkan untuk kita bayarkan pesangon dan sebagainya jauh lebih besar. Jadi kita pasti tidak akan jalankan PHK, tetapi yang kita mintakan adalah level at the same playing field terhadap situasi retail juga. Retail tidak hanya minimarket, supermarket atau hypermarket dan grosir, tempat mereka membeli kebutuhan pangan, tapi ada department store, ada specialty store di mana mereka ada produk-produk UMKM yang berjualan di dalam department store misalnya. Kemudian mereka tentu nggak bisa dibayar atau nggak bisa cepat laku karena tokonya tutup atau malnya tutup. Nah, ini bagaimana keberpihakan terhadap industri kita ini. Nah, kami sangat apresiasi ketika Pak Sis katakan bahwa akan ada Perpres, Perpu dan lain sebagainya yang sedang disusun. Mudah-mudahan Pak Sis 1 April atau sebelumnya kami juga dapat menjadi bagian daripada hal ini sehingga level at the same playing field ini atau keseimbangan ini dapat terjangkau, dapat tercapai tidak hanya kepada bagaimana meningkatkan daya beli. Kemudian kami juga tidak akan melakukan PHK, tapi produktivitas daripada retail juga harus dijaga. Pak Ini Roy, menjadi suatu hal yang tadi penting. Anda mengatakan tidak akan ada PHK, tapi seberapa kuat dan seberapa lama bisa bertahan? Ya, kita untuk bicara retail sendiri. Ya, kalau tidak ada simulasi ekonomi bagi retail, tentu ini keputusan yang bisa dibuat dalam waktu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, menjaga menahannya karena kalau kita kehabisan untuk kita beri contoh ada beberapa department store atau tenant di mall tidak bisa buka lagi karena mallnya tutup dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mau membayarkan sementara kita tidak ada revenue, tidak ada productivity. Ya kita pasti akan evaluasi setiap 6 bulan sekali lah minimal per semester. Setiap 6 bulan sekali. Ya, ini yang kita jaga, bagaimana kita menjaga keseimbangan dan menjaga untuk kepastian terhadap konsumsi, daya beli, ya, kemudian tidak PHK, penanganan COVID, dan ini akan menggerakkan roda ekonomi. Iya, pendekatannya harus holistik. Tadi catatan dari ekonom seperti itu, tapi kita juga nanti akan menanyakan Mbak Eni, begitu ya, bagaimana pendapatnya tentang apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah ke depan kalau kita bicara mengenai kebijakan holistik yang harus diterapkan berkaitan dengan bagaimana insentif ekonomi ini bisa berdampak
terhadap ekonomi nasional. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall, Bersatu Melawan Corona. Bergabung bersama kami. Kita lanjutkan perbincangannya. Saya ingin menyapa Mbak Eni juga yang sedang bersama kami walaupun dari luar studio. Mbak Eni mungkin sudah mendengarkan perbincangannya sampai dengan sejauh ini. Ada sejumlah kebijakan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Apa yang perlu diantisipasi? Artinya kalau kita ingin memastikan bahwa apapun yang nanti akan diluncurkan kebijakannya oleh pemerintah ini akan berdampak efektif, dampaknya. Ya benar, itu kata kunci yang paling utama, efektif. Jadi Mbak Kania, jadi tadi sebenarnya agak gergetan juga, ini diskusi kita melebar ke banyak hal, padahal instruksi Presiden udah jelas, yaitu apa? Refocusing atau realokasi dan refocusing. Itu yang harus, dua kata itu yang sekarang harus benar-benar diprioritaskan. Di mana kita sudah tahu bahwa program-program sebenarnya yang jilid kedua kemarin itu bagus. Tetapi karena ini perkembangan dari wabah ini kan sudah sangat eksponensial ya. Jadi kita bekerjanya tidak hanya hari ke hari, sudah menit ke menit sekarang gitu kan. Nah, oleh karenanya maka yang harus diutamakan sekarang prioritasnya dibalik. Jadi prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Susi terakhir tadi, di mana harus ada refocusing dan juga realokasi tadi harus segera dilakukan, bahwa ini tidak akan katakanlah ini apakah ini cukup atau tidak cukup, bukan persoalan cukup dan tidak cukup, tapi sejauh mana langkah-langkah kita segera konkret dan efektif. Posisi kita sekarang adalah bagaimana membuat rakyat kita survive menghadapi wabah ini. Baik, survive begitu ya. Kita langsung ke Pak Mensos. Pak Mensos tadi bukan berkaitan, artinya sudah bukan perdebatan data lagi, tapi kemudian bergerak cepat dan efektif. Bagaimana bukan hanya daya beli, tapi bagaimana masyarakat kita survive. Mungkin sebagai catatan akhir dari Anda di perjumpaan kali ini, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama, kalau untuk urusan menjaga daya beli, mungkin Kemensos pasti yang terdepan dalam hal ini. Dan kami sekali lagi memiliki data yang sangat valid. Sehingga it's a matter of time. Kami tidak perlu menunggu lama. Begitu anggarannya ada, tinggal kita eksekusi. Karena datanya ada, tinggal hanya mempersiapkan misalnya bentuk kartunya, pembuatan kartu sampai delivery kepada penerima manfaat. Tentunya sudah ada 2 pipeline yang tersedia di Kemensos melalui sembako dan PKH. Kita sudah memberikan usulan-usulan perluasan skenario A, B, C. Tinggal pemerintah putus. Ini saya kira tidak lama bisa kita eksekusi. Nah, tadi pembicaraan tadi juga didominasi adalah sektor-sektor informal, ya, pelaku UMKM, pedagang pasar. Nah, ini adalah yang berikutnya yang kita akan targetkan. Tadi Pak Sesmenko sudah jelas. Semua data yang ada nanti kita kompilasikan, tapi yang pasti kita ingin agar juga masyarakat bisa yakin kepada pemerintah bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen yang ada, baik dari APBN, kita juga sudah komunikasi ke DPR untuk kemungkinan melebarkan defisit, dan mungkin yang terakhir juga pinjaman. Tentunya pemerintah tugasnya adalah melindungi masyarakat di dalam situasi yang sulit seperti ini, dan masyarakat juga harus yakin kepada pemerintah bahwa itu yang ada di dalam prioritas utama kami bekerja saat ini. Jadi untuk yang stimulus ekonomi saat ini memang sedang dihitung. Jadi supaya nanti begitu digelontorkan semuanya sudah dihitung dengan cermat dan bisa diterima oleh penerimanya juga dengan efektif begitu. Oke, baik. Kita beralih langsung ke Pak Susi sebagai artinya kita ingin juga bicara bagaimana bisa menyimpulkan perbincangan kita pada malam hari ini bahwa tadi disampaikan kecepatan adalah kunci, Bapak. Dan ini kita bicara bukan soal mempertahankan daya beli atau menghindari PHK, tapi ini soal surviving. Soal surviving, Pak. Nah, ini soal jiwa begitu yang sekarang menjadi taruhannya, Pak. Ya, terima kasih Mbak
Kania, Mas Ade. Jadi tadi mulai yang disampaikan oleh Pak Rosan dan Pak Roy, di mana dunia usaha sendiri juga bahasa gampangnya perlu dukungan cash flow, likuiditas dari keuangannya dan sebagainya. Bu Hendy jadi juga mengingatkan dan Mbak Eni juga mengingatkan, kita memang berkejaran dengan waktu. Dan kuncinya tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Mensos tadi, sebenarnya pemerintah ini menggunakan semua instrumen yang ada. Kita sadar ruang fiskal kita tidak besar. Karena itu tadi menyambung kebutuhan dukungan cash flow dan likuiditas dari masing-masing perusahaan di Pak Rosan dan Pak Roy tadi, mungkin dapat kami informasikan sebenarnya pemerintah juga merencanakan pertama akan menerbitkan semacam surat utang atau bond dalam rupiah gitu, yang nanti bisa dibeli oleh Bank Indonesia. Katakan kita menyebutnya karena ini kaitannya dengan mengatasi COVID-19, kita sebut recovery bond misalnya. Kendalanya adalah ada undang-undang yang membatasi Bank Indonesia untuk membeli dari primary market. Karena itu ini butuh nanti yang namanya Perpu. Nanti kita cerita beberapa kebutuhan Perpu yang mendesak. Target kapan selesai? Nah, teman-teman di Kemenkeu sedang mendesain kebijakan Perpu ini tidak hanya menyangkut mengenai masalah recovery bond. Tadi Pak Mensos menyampaikan ada kebutuhan pelebaran defisit. Yang selama ini di undang-undang dibatasi 3% dari PDB. Nah, ada pemikiran kemarin dengan DPR 5%. Kami terus terang mengusulkan di beberapa negara itu ada 10% rata-rata. Sehingga tadi Bu Henry, Mbak ini mengingatkan, krisis wabah ini belum tahu persis ujungnya, kedalaman dan luasnya. Karena itu pelebaran defisit nanti kita buka ruangnya. Nah, hal-hal ini yang diperlukan termasuk refocusing, realokasi anggaran juga perlu perubahan. Karena itu teman-teman di Kemenkeu mentargetkan Jumat ini sudah akan menyelesaikan Perpunya. Nah, kembali ke recovery bond tadi, kenapa itu kita jadikan andalan nanti kalau bisa untuk menolong supaya perusahaan tidak mem-PHK. Jadi nanti pemerintah, begitu nanti BI membeli surat utang dari pemerintah, kemudian pemerintah melalui bank-bank pemerintah nanti akan menyalurkan kredit khusus ke swasta. Yang disampaikan Pak Rosan tadi, misalkan bunganya maksimal seperti market atau lebih rendah. Tapi dengan syarat perusahaan itu satu tidak boleh mem-PHK. Dua harus mempertahankan 90% tenaga kerja dengan pendapatan minimal sama dengan sebelumnya. Nah, hal-hal itu yang nanti akan kita balance antara kebutuhan cash flow yang kita bantu dengan kredit khusus dari recovery bond tadi dengan perusahaan sendiri nanti komitmen untuk tidak mem-PHK tadi. Nah, sebagai closing barangkali Mbak Kania dan Mas Ade tadi, saya kira ini berbagai komponen kumpul, pemerintah, pengusaha, kemudian dari pengamat, kemudian dari yang paling penting adalah kita bersatu melawan krisis wabah corona ini, melibatkan semua komponen. Dan kebijakan memang harus komprehensif, tapi timingnya harus kita kejar. Saya kira kita pemerintah, pengusaha, pekerja, dan seluruh masyarakat bersatu melawan corona. Terima kasih. Memang pemerintah tidak bisa kerja sendirian dalam hal ini ya. Semua komponen harus bersatu untuk melawan corona. Itu adalah semangatnya. Mudah-mudahan bisa dibangun melalui perbincangan kita pada malam hari ini. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Pak Juliari, Bu Neneng, terima kasih telah bergabung. Ya, dan juga kepada narasumber yang juga sudah hadir di studio ya. Oke, ada Mbak Eni juga dan juga Pak Ali dan juga Pak Rosyid bergabung bersama kami dari luar studio. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu di tengah memang himbauan adanya social distancing yang harus kita perhatikan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas lagi. Sebagai catatan akhir ini sekaligus juga untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Town Hall Bersatu Melawan Corona. Berikut ini rekan saya Ade Mulya akan mengakhiri Indonesia Town Hall kali ini dengan sebuah catatan renungan bersatu melawan corona. Pedagang kaki lima, pengemudi ojek, mbok-mbok bakul di pasar, para penunggu warung, penjajah sayur keliling, yang bukan sama sekali tidak tahu akan adanya anjuran di rumah saja. Tapi jika tidak keluar rumah, dapur tidak bakal mengebul. Sulit bagi mereka menyambung hidup sehari-hari untuk diri dan keluarga. Namun tak boleh ada kata menyerah, semata berpasrah. Tantangan harus dihadapi bersama, sepenuh tanggung jawab dengan semangat solidaritas yang tinggi. Penguatan jaring pengaman sosial harus diupayakan guna memberikan dampak peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Bantuan bagi para pelaku usaha dan UMKM diberikan sehingga mereka bisa tetap terus berproduksi, bekerja, dan terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan.
Lawan corona, butuh kawan sepenanggungan, kawan seperjuangan di segala aspek kehidupan. Indonesia kuat, ku yakin itu selamanya, karena ikhtiar rakyat dan pemerintahnya yang tinggi. Juga tak putus berdoa, memohon lindungannya. Berjuang sesama, setulus hati. Jika langkah kukuh menyatu padu, bad day pasti berlalu. Metro TV, knowledge to elevate.